Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Persoalan bagaimana bersepeda yang benar memang selalu menjadi perdebatan. Kebanyakan perdebatan tersebut bersumber dari mereka yang berlatih dengan jenis tertentu dan menganggap bahwa apa yang mereka latih juga berlaku untuk semua orang. Maka tak heran ada yang begitu mengagungkan kekuatan fisik, mengejar kecepatan, dan mempercayai bahwa bersepeda itu harus cepat, harus kuat. Tidak ada salahnya memang. Dan memang begitu bagi seorang atlet pesepeda. Power, speed, and glory. Tetapi paparan berikut ini tidak ditujukan untuk pembalap sepeda. Juga bukan untuk pesepeda off-road yang akan hanya puas bila keringatnya kering tersapu angin pegunungan. Sebaliknya, video ini ditujukan untuk pesepeda umum, rekreasi, dan pesepeda yang hanya turun gelanggang seminggu sekali. Pesepeda yang ingin warawiri kesana kemari tanpa harus pegal linu dan menjadi berotot. Glory bagi mereka adalah bila bisa berkumpul, menghirup udara segar, dan melatih sistem kardiovaskular menjadi lebih bugar. Antara cadence dan gear ratio. Salah satu hal menakjubkan dari sepeda multigear adalah memungkinkan pesepeda mempertahankan cadence yang nyaman di berbagai medan. Cadence adalah putaran pedal per menit atau RPM. Variasi gear ratio yang banyak memudahkan kita mengayuh di medan campuran dan memaksimalkan tenaga yang dihasilkan pesepeda. Jika sepeda kita berada pada gear rasio tinggi, maka kemungkinan kita tidak akan mengayuh pedal dengan sangat cepat. Tetapi untuk mengejar kecepatan yang diinginkan, maka jumlah tenaga yang kita keluarkan pada setiap putaran pedal akan sangat besar. Sebaliknya, jika kita berpindah ke gigi rendah, kita akan lebih mudah memutar pedal sepeda. Dan untuk mengejar kecepatan yang diinginkan, maka kita harus memutar pedal lebih cepat. Kita bisa memilih dari kedua kemungkinan tadi. Tetapi sebagai pesepeda pemula, kita akan mencari jalan tengah, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan kecepatan, yang memungkinkan kita terus melaju dalam durasi yang lama. Cadence. Bersepeda yang nyaman adalah bila kita bersepeda dengan cadence yang ideal. Cadence sesuai dengan kemampuan tubuh. Pada prinsipnya, bersepeda sama seperti berjalan. Secara alami, kaki manusia akan berayun sekitar 60 kali per menit untuk meminimalkan tenaga. Coba hitung berapa kaki kanan kita menapak ke depan dalam 1 menit ketika berjalan santai. Mempercepat langkah membutuhkan kekuatan otot. Terlalu lambat, kita akan ditinggalkan. Mempertahankan cadence pada angka yang ideal 80 hingga 90 rpm dan menyesuaikan besaran gear ratio yang diterapkan membuat kita tidak mudah lelah ketika bersepeda dalam durasi yang lama. Bila kita merasa kayuhan terlalu ringan dan cepat, naikkan gear ratio. Bila cadence kita mulai menurun karena gear ratio yang besar, maka turunkan gear rasio sepeda kita. Gear tinggi atau rendah. Menggunakan gear tinggi
chainring terbesar dan sprocket terkecil memaksa kita menggunakan tenaga berlebih. Dan bila tenaga kita tidak cukup, secara refleks, kayuhan pun menjadi melambat. Mengayuh lebih lambat dari cadence ideal kita akan membuang-buang energi. Kita juga berisiko lebih tinggi mengalami ketegangan otot dan kerusakan sendi, terutama pada lutut dan pinggul. Memilih gear yang rendah atau ringan memungkinkan kita mencapai cadence ideal kita tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Semakin ringan gear, semakin mudah kita memutar pedal lebih cepat. Tetapi cadence yang terlalu tinggi membuat kita lebih cepat kehilangan pernafasan. Mana yang terbaik, mendorong atau memutar? Perhatikan olahraga angkat berat. Tidak terlalu banyak pengulangan, tetapi mengucurkan keringat lebih deras. Bandingkan dengan renang. Tidak terlalu berat yang menghalangi geraknya, tetapi lebih banyak pengulangan. Mendorong pedal sepeda dengan sekuat tenaga memang lebih menguras keringat, dan itu bagus untuk membangun massa otot dan membesarkan kaki kita, tetapi tidak terlalu membantu jantung atau paru-paru kita. Bahkan, bersiaplah badan pegal-pegal setelah bersepeda. Memutar pedal dengan cepat pada gear yang ringan layaknya seperti berenang. Gerakan cepat dengan banyak pengulangan membuat kaki menjadi lentur dan fleksibel, sangat aerobik. Dan tekanan ringan yang menyertai gaya ini mengurangi keausan pada sendi. Kita bisa bersepeda sepanjang hari seperti ini tanpa membuat kaki kita sakit. Drivetrain. Ada yang memaksakan diri menggunakan crankset yang lebih besar dengan tujuan agar bisa memacu sepeda lebih cepat. Memang betul, tetapi bagi pesepeda santai, mau balapan sama siapa? Menurut hemat saya, dan kita bisa saja berbeda, pesepeda rekreasi lebih condong ke gear rendah, seperti sepeda yang dipersiapkan untuk tanjakan, dengan cadence standar 60 rpm dan power 90 watt. Maka kecepatan yang mungkin adalah 23 km per jam, 383 meter per menit. Bagi berat total sepeda dan pesepeda 85 kg. Dan bila kita bagi dengan cadence, menghasilkan development 6,38 meter per putaran pedal. Bila kita menggunakan ban berdiameter 700 mm yang memiliki keliling sebesar 2,2 meter, akan didapat gear ratio 2,9. Ini artinya, bila kita menggunakan sprocket 11T, maka chainring terbesar kita adalah 31,97 atau 32T. Atau bisa juga menggunakan chainring yang lain, asalkan gear ratio tidak melebihi 2,9. Kesimpulan, kayuhlah sepeda kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lebih atau kurang. Bila tujuan bersepeda kita hanya mencari kebugaran, terutama kebugaran sistem kardiovaskular kita. Memaksakan mengayuh sepeda dengan tenaga yang besar, di samping bisa membuat kita akan lebih berotot, hal yang paling dihindari oleh ibu-ibu, juga berpotensi membuat lutut kita cedera. Pilihlah drivetrain sesuai dengan kemampuan. Chainring yang terlalu besar memaksa kita untuk memilih sprocket yang besar pula, dan itu mahal. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.